Setelah kita merdeka sekarang 75 tahun, apakah kemudian kita sudah berhasil menjadi sebuah bangsa besar yang di ujung ayat tadi disebutkan wa naj'alahumul warithin, kami jadikan mereka sebagai pewaris negeri itu yang mewarisi kemakmurannya untuk mewujudkan kesejahteraan, mendapatkan rasa keadilan? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing, sejauh mana kita melihat dan dari sisi mana kita memandang. Yang pasti, kemerdekaan bukan berarti selesai perjuangan hidup manusia. Justru sejarah bangsa ini mencatat tahun 45 kita merdeka, ini bangsa tidak langsung bangkit. Ini negara tidak langsung membangun negerinya, tapi dia dihadapkan dengan gudang persoalan. Dari mulai agresi Belanda, agresi pertama, agresi kedua, sampai kemudian proses persidangan, konferensi meja bundar yang kemudian memaksa Belanda untuk mengakui eksistensi negeri ini menjadi sebuah negara yang benar-benar berdaulat. Panjang memakan waktu. Belum lagi kemudian konflik internal di antara para tokoh-tokoh bangsa. Dan perjalanan ini sampai hari ini, persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan-persoalan keumatan masih sering dan masih terus kita temui. Ini menjadi tantangan bagi kita ketika kita menganggap kemerdekaan itu sebuah nikmat, lalu bagaimana kemudian kita mendaya gunakan nikmat Allah sepenuhnya untuk kepentingan kita sebagai sebuah bangsa dan juga sebagai manusia di hadapan Allah yang bisa bebas merdeka untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan tanah merdeka ini. Apa yang pernah dikatakan Bung Karno sangat benar adanya ketika beliau mengatakan bahwa perjuangan kami jauh lebih mudah ketimbang kalian, karena perjuangan kami jelas, kami menghadapi musuh yaitu orang asing penjajah, tapi perjuangan kalian nanti akan berhadapan dengan bangsa kalian sendiri. Potretnya sekarang sedang kita alami. Kalau kita mau flashback ke belakang, saya sering mengatakan ini apa yang sedang terjadi sekarang persis seperti pengulangan peristiwa sejarah tahun 56, 55, 56, 57 sampai 59, sampai kemudian 65 dan seterusnya, baru kemudian kita bisa membangun sebuah bangsa. Jadi sabarlah kalau kemudian cita-cita kemerdekaan itu belum terwujud. Di tangan kita mungkin kita punya kontribusi lebih untuk bisa menjadi sebuah bangsa besar. Bukan kita nyinyir dan harus menyalahkan siapapun, tapi memang ini adalah bagian tidak terpisahkan dari misi kehidupan kita semua. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupan kita? Saya menggarisbawahi dua persoalan besar. Pertama, persoalan kebangsaan, yang dua, persoalan keumatan. Sebenarnya kalau kita memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, tidak ada unsur nafsu syahwat kekuasaan pada diri para tokoh itu. Berpolitik tidak semata-mata politik kepentingan, tapi politik kebangsaan yang mereka jalankan. Maka sesungguhnya kita harus bergandeng tangan. Seluruh elemen bangsa ini selalu harus bergandeng tangan. Walaupun ada hal-hal yang mungkin berbeda dalam menyikapi segala persoalan itu, tapi mesti dilihat dari dua hal. Ada perkara-perkara yang muttafaq alaih, ada perkara yang mukhtalafun fih. Ada persoalan-persoalan yang bisa kita sepakati, dan ada persoalan yang memang harus kita biarkan dia menjadi sebuah persoalan yang berbeda, lalu kita menyikapinya dengan sikap tasamuh atau sikap toleran dalam hal yang berbeda itu. Jadi tidak boleh di antara kita yang merasa paling. Penyakit kita dalam berbangsa sekarang ini, banyak pihak yang selalu merasa paling berjasa, paling mampu, paling hebat. Padahal mana bisa bangsa yang
besar ini, satu kelompok merasa paling berjasa dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini saja. Para ulama tidak pernah, para pejuang sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ini perjuangan mereka. Justru mereka kembalikan ini kepada kodratnya Allah, bahwa kemerdekaan bangsa ini berkat rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu sebuah bentuk ketawaduan para pejuang negeri ini. Itu yang harus kita warisi. Maka menghadapi konflik kebangsaan di antara kita, elemen bangsa, wawasan kebangsaan harus dikedepankan. Kepentingan bersama harus diwujudkan. Jadi hal-hal yang disepakati itu yang harus kita pastikan. Dan tidak boleh kita tolerir bergeser dari hal yang kita sepakati. Apa itu? Yang paling pertama adalah kita ini sebuah negara bangsa. State nation, negara bangsa. Disepakati oleh para pendiri negeri ini bahwa kita adalah sebuah negara bangsa yang rakyatnya majemuk, yang anggota masyarakat tidak satu kelompok, terbentang di 17.500 lebih pulau dengan 1.208 suku bangsa di Indonesia, dengan 546 dialektika bahasa yang berbeda tersebar di 34 provinsi, dengan 6 agama resmi negara ini, masih menjadi sebuah negara yang utuh Republik Indonesia. Itu adalah sebuah warisan yang tiada nilainya, dan itu harus kita rawat bersama. Betapa tidak, negara Arab itu bahasanya Arab, Pak. Orangnya orang Arab. Tapi berapa negara mereka hari ini? Indonesia 17.000 pulau. Masya Allah. Sukunya 1.128 suku. Bahasanya saja berbeda sampai 546 dialek bahasa. Tapi mau dan menyatu dalam sebuah negara, ini sebuah prestasi yang luar biasa yang tidak ada bandingannya di negara manapun kecuali ada di negeri yang kita diami hari ini, yaitu Republik Indonesia. Ini berkat kesepakatan para pendiri bahwa negara ini negara bangsa. Kita bersepakat hidup di bawah naungan bendera merah putih dengan dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka siapapun yang ingin merubah dasar negara ini dengan cara-cara yang tidak konstitusional, kita mesti bersikap tegas. Itu adalah ancaman serius dan itu menjadi musuh kita bersama. Kalau mau bersyukur dengan kemerdekaan, itu yang harus kita rawat. Dikit-dikit bilang togut, dikit-dikit bilang togut. Masya Allah, mereka nggak pernah ngalami betapa susahnya membangun sebuah negara bersama ini. Begitu indahnya Indonesia ini. Kalau melihat ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10, nampaknya terjemahannya paling tepat tuh apa yang ada di Indonesia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita sudah masuk pada kalimat lita'arafu itu untuk saling mengenal, saling berinteraksi, saling mengisi dan bekerja sama. Dan itu gak mungkin terjadi tanpa adanya sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan sudah ada, tinggal kita merawatnya hari ini. Dalam konteks yang ini kita mesti tegas. Mesti kita lawan pemikiran-pemikiran yang ingin merubah dan merusak kesepakatan bersama ini. Maka selalu saya dalam diskusi dengan kelompok-kelompok sebelah itu, yang ngotot-ngotot mau bikin, mau merubah ini begitu, saya bilang begini aja, kalau Anda mau, ya Anda terlibat aktif. Gak bisa ini dirubah di jalanan negara ini, harus lewat kesepakatan. Sistem kita mesti bangsa ini bersepakat dulu.